Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to the International Online Seminar on Poetry today. Well, I'm Witri Octavia, and it is my honor to serve you as the moderator for today's event. Selamat datang, Bapak Ibu. Selamat bergabung semuanya. Well, let me quickly outline the flow of today's seminar. The first, we will hear the presentation from the speakers. We have two speakers here, Ibu Dr. Juliana as Wakil Bupati Tanimbar, and then after that we will also listen to the presentation from Miss Leni Marina. But beforehand, before we proceed to Miss Lina, we are going to listen to the poetry from one of the students. Yeah, and after that, after the presentation, we will proceed to the Q&A session. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja. Untuk pertama, kami akan mengundang narasumber kita pada kali ini, yaitu Ibu Dr. Juliana Katarina Ratuana. Seperti yang Bapak Ibu semua sudah ketahui dari acara kita tadi pagi, beliau adalah Wakil Bupati Tanimbar yang baru saja dilantik pada 20 Februari 2025 kemarin ya Ibu ya. Oke, tanpa mengulur waktu, kami persilahkan kepada Ibu Juliana. Baik, terima kasih moderator kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat sore dari waktu Indonesia Barat dan mungkin di Indonesia Timur juga selamat sore, dan di kancah internasional ada yang pagi, ada yang siang, dan yang saya hormati kita semua. Teman-teman dan saudara-saudaraku, di hadapan kita saya masih dengan dandanan pakaian tradisional. Ini adalah sebuah pakaian dan aksesoris dari Tanimbar. Tanimbar itu terletak di Maluku bagian selatan dan daerah perbatasan yang berbatasan dengan wilayah Australia. Negara kita ini adalah negara yang sungguh luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena selain luas, begitu kaya. Bukan hanya dengan sumber daya alam, namun yang paling menarik di sini adalah budaya. Saya tertarik dengan budaya karena budaya inilah yang kemudian membentuk, membesarkan kita dan mengajari kita tentang cita rasa, kearifan, dan juga cara bertutur dan bersosialisasi di negara kita. Budaya ini juga disertai dengan seni, dan seni yang dimiliki oleh negeri kita adalah seni yang luar biasa. Beragam dan bermacam-macam, itu bukan sebuah pemisah, namun ini adalah sungguh-sungguh merupakan sebuah kekayaan. Dan saya sudah beberapa hari lalu terbang dari Indonesia Timur, kemudian ikut beberapa kegiatan, dan kemudian punya tekad untuk datang ke Ranah Minang, Padang, untuk mengikuti kegiatan peluncuran buku yang ditulis oleh Ibu Leni Marlina dan juga Bapak Yusuf Ahmad. Dan ini sebuah karya yang menurut saya sangat luar biasa, karena ini mencerminkan begitu luar biasa, begitu kayanya negeri kita, dan itu dihadirkan dalam bentuk seni yang bermacam-macam. Salah satunya lewat puisi. Dan tadi dalam beberapa kali presentasi dan pentas, saya melihat bahwa mahakarya yang diciptakan ini adalah sesuatu yang bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk diwariskan dan diregenerasi buat generasi yang akan datang. Mencintai kebudayaan melalui visi untuk menyuarakan kemanusiaan dan perdamaian. Itu merupakan sebuah komitmen yang terselip
dalam seminar kebudayaan kali ini. Saya bukan hanya sekedar tertarik, tetapi saya memang adalah pelaku. Kami mendampingi, mendidik, dan membesarkan anak-anak yang ada di pinggiran di sebuah desa yang tempat saya tinggali. Dan kami punya sebuah sanggar yang namanya Sanggar Titi Songa. Kenapa sanggar ini kemudian bisa berdiri dan hari ini saya tetap, walaupun profesi saya jauh berbeda dengan profesi yang saat hari ini kita bicarakan. Seorang medis yang biasanya berbicara tentang bagaimana mekanisme berpikir terstruktur, kemudian kalau tidak terstruktur maka itu salah. Maka hari ini saya ada dalam kondisi alunan kehidupan yang lain, di mana kita harus berpikir dan kemudian mencipta dan tidak merupakan sebuah garis lurus, tetapi kita harus berpikir dengan berbagai macam ide, kemudian kita padukan itu dalam sebuah karya, entah itu menjadi karya seni musik, seni tari, dan kemudian juga seni puisi, dan lain-lain, atau cerita, dan lain-lain. Itu merupakan sesuatu yang memerlukan bakat, keahlian, dan latihan, dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk bisa membuat kita memiliki budaya atau membudayakan sesuatu dan terbentuklah sebuah karakter dan bakat, dari pengalaman, saya mengalami bahwa sebenarnya sejak usia dini, kita harus ditanamkan semangat dan cinta budaya. Harus ada role model, entah itu dalam keluarga maupun dari sekolah. Saya teringat sekali bagaimana keberanian saya tertantang di kala masih TK. Waktu itu saya diminta untuk bersanjak. Dulu masih disebut sanjak. Saya bersajak saat 17 Agustus dengan membawa bendera merah putih. Setelah sajak selesai, sebagai seorang anak kecil waktu disoraki, saya senang-senang saja. Saya belum mengerti apa artinya dipuji, apa artinya didorong, dan lain-lain. Sebagai seorang anak kecil, saya hidup dan tumbuh dalam situasi itu. Dan dengan berjalannya waktu, karena terus saya mengalami bahwa ada di dalam kondisi budaya, lingkungan yang membentuk saya dengan budaya, seni, dan kemudian seni itu ada bermacam-macam, seni tari, seni musik, seni lukis, dan juga seni drama. Akhirnya dengan sendirinya bakat itu semakin tajam dan sampai hari ini saya masih menjadi pelaku bersama dengan anak-anak yang saya bina. Dan anak-anak yang saya bina pun bukan anak-anak dari kalangan orang-orang hebat. Saya bina anak-anak yang sejak masa kecilnya tidak punya tatanan keluarga yang cukup mapan. Mereka orang-orang menengah ke bawah dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang tidak utuh keluarganya. Ditinggal mati ibu, ditinggal mati bapak, atau juga ditinggal cerai sama ayah atau ibu, atau bahkan sampai ada yang tidak ada lagi orang tuanya, dia hidup bersama nenek. Dan saya melihat bahwa budaya itu dia akan hidup dengan segala kondisi yang membuat situasi itu menjadi baik, dan juga seni itu kemudian menjadi sesuatu yang sungguh bisa memiliki nilai yang memperhalus budi pekerti, membuat orang-orang kemudian bisa maju, tumbuh dan berkembang, mempunyai rasa percaya diri. Kalau itu terus didampingi, dibina, dan juga didorong, diwujud nyatakan dalam setiap momen, selagi momen itu ada. Untuk itu, menurut saya, apa yang dialami, banyak di antara kita para seniman yang luar biasa. Saya dibandingkan dengan seniman-seniman yang ada, mungkin tidak ada apa-apanya. Saya adalah pelaku seni, saya adalah pelaku budaya, dan budaya yang saya coba adalah secara alami. Contoh, dengan seni budaya yang ada di Tanimbar, ada berbagai jenis tarian yang ada di Tanimbar, itu kami kembangkan. Entah nabarila, tarian kolosal yang mereka biasanya lakukan dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang, kemudian tarian-tarian untuk menyambut tamu, dodobol, angkosi, lilike, dan angkosvian, ada kustaferu, dan lain-lain.
karya-karya seni asli milik orang Tanimbar, itu kemudian kita kemas lagi dan kita hidupkan lagi dan kita bikin dalam bentuk festival. Dan ini kemudian dilihat, dialami, dilakukan oleh anak-anak dan kemudian tertanam oleh anak-anak di sanggar kami. Contohnya ya, tertanam di dalam diri mereka bahwa oh ternyata kita punya banyak tarian. Ternyata seni yang ada di negeri kita itu banyak sekali. Kalau di Tanimbar saja seninya dan budayanya serta kearifannya begitu beragam, apalagi di Indonesia. Dan saya sejak memulai ini bersama dengan anak-anak, saya mengalami bahwa mereka kemudian bisa punya rasa percaya diri, mandiri, dan bisa mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Niscaya kalau di Indonesia, budaya kita, seni yang kita punya yang begitu kaya, kita kolaborasikan. Ini dibuat dalam event-event, tidak menunggu event, tetapi di setiap daerah kita hidupkan dengan baik. Di Maluku ada City of Music, mungkin di Kalimantan ada kearifan lokal dan seni budaya yang seperti apa yang bisa dihidupkan. Dan di seluruh tempat itu dibuat. Dan suatu ketika ada festival budaya nasional yang terus dihidupkan. Saya sangat percaya bahwa Indonesia akan sangat maju lewat peran-peran seni dan budaya yang kita punya. Orang datang dari luar negeri, datang untuk menjadi turis di tempat kita. Banyak suguhan kebudayaan yang kita bisa buat, entah itu atas nama daerah di mana kita tinggal, atau daerah orang yang kita bisa adopsi untuk menjadi suguhan-suguhan yang menarik dan bermakna, itu akan lebih baik. Budaya bukan untuk memisahkan, keragamannya bukan untuk memecah belahkan, namun sungguh menjadi sebuah kekayaan yang perlu kita pertahankan, kita lestarikan, kita kembangkan, dan kita wujud nyatakan dalam semangat persatuan, dan terlebih lagi untuk pengembangan dan menghidupkan kemanusiaan. Demikian dari saya, semoga kita semua tetap ada dan sevisi untuk mengembangkan negeri ini lewat bidang seni dan budaya. Salam budaya. Baik. Baik. Oke, terima kasih banyak Ibu Juliana. Betul sekali, saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Ibu tadi ya, bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya dan seni dan masih banyak yang belum kita eksplor ya Bu ya.